Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di video pembelajaran Logika Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai gerbang logika atau logic gates. Nah, sebetulnya gerbang logika itu apa sih? Gerbang logika ialah satu entitas yang dapat mengoperasikan inputan-inputan berupa bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya ada dua, yaitu 0 dan 1. Dengan menggunakan operasi aljabar boolean, atau juga dapat didefinisikan bahwa gerbang logika ialah satu bentuk mengubah inputan satu atau beberapa inputan menjadi suatu sinyal keluaran. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan mengimplementasikan suatu gerbang logika dari sebuah fungsi tertentu menggunakan satu aplikasi perangkat lunak yang dinamakan dengan Logisim. Baik, supaya mempersingkat waktu, mari kita simak pemaparan berikut. Selamat menyaksikan. Baik, di sini sudah terdapat 7 operator logika. Logika yang pertama ialah N. N itu ialah dia akan bernilai 1 jika inputannya itu keduanya bernilai 1. Syaratnya. Nah, sedangkan dan itu ditandai dengan dot ini ya, simbolnya. Dan kemudian yang kedua itu NaN, yaitu kebalikan dari N. Kemudian yang ketiga itu OR. OR merupakan satu nilai, dia akan bernilai 1 apabila salah satu atau semua inputan yang dimasukkan itu bernilai 1 dan sebaliknya. Nah, kemudian di sini ada juga NOR. NOR itu ialah kebalikan dari OR. Ini berarti yang OR itu ini fungsi luarannya Y, dan fungsi inputnya itu ada A dan B. Untuk operatornya itu OR itu ialah tambah. Sedangkan untuk NOR yaitu Y sama dengan A aksen ditambah B aksen atau kebalikan dari OR, operasi OR. Kemudian di sini ada juga operasi logika NOT. NOT itu kebalikan dari inputannya. Jika inputannya A berarti outputannya A aksen. Seperti itu. Kalau misalnya inputannya 0 berarti outputnya itu 1. Nanti akan lebih jelasnya dijelaskan pada slide berikutnya, yaitu mengenai tabel operator logika atau perhitungannya. Kemudian yang ke-7 itu ada namanya XOR. XOR merupakan kepanjangan dari eksekutif OR, yang mana keluarannya akan berlogika 1 apabila semua inputannya berbeda. Namun apabila inputannya sama, maka memberikan output bernilai 0. Nah, untuk simbolnya yaitu tanda tambah, kemudian ada lingkaran pada tanda tambah tersebut. Kemudian yang terakhir itu ialah XNOR, yaitu kepanjangan dari eksklusif NOR, yang mana keluarannya akan berlogika 1 apabila semua inputannya sama. Namun apabila inputannya berbeda, maka akan memberikan output berlogika 0. Ini ya, atau ini juga bisa dibilang kebalikan dari XOR. Ini. Untuk Y itu sebagai keluarannya, berarti ini inputannya ada 2, A dan B. Nah, ini operator logika dan juga simbol-simbol dari operator logikanya, mulai dari N, NaN, OR, NOR, NOT, XOR, dan XNOR. Kemudian selanjutnya kita akan beralih pada slide selanjutnya, yaitu untuk tabelnya. Dan nilainya bisa kita lihat dan kita perhatikan pada tabel berikut ya. Nah, ini untuk contohnya. Tadi salah satu contohnya N ya. Jika N itu ya dia akan bernilai 1 jika kedua buah inputannya bernilai 1. Yang ini ya. Nah, sedangkan yang NN yaitu dia kebalikan dari N. Bisa dilihat juga outputnya. Kemudian ada juga yang namanya OR. OR itu ialah dia akan bernilai 1 jika salah satu inputan dia bernilai 1 juga. Yang ini.
Nih pasti dia akan bernilai 0 jika kedua bilangan tersebut nilainya 0. Kemudian NOR itu ialah not or. Berarti dia kebalikan dari or. Kemudian yang selanjutnya itu ialah NOR. Not. Not itu misalnya A, berarti keluarannya A juga atau 0. Kalau misalnya 1 keluarannya 1. Tapi kalau misalnya A not berarti kalau misalnya A-nya 0 berarti A aksennya itu 1. Itu contoh yang not. Kemudian ada XOR. XOR dia akan yang XOR itu ialah merupakan kemajuan dari exclusive OR yang mana keluarannya akan berlogika 1 apabila semua inputannya berbeda. Nah ini ya, dia akan bernilai 1 jika kedua inputannya berbeda. Ini kan yang bisa kita lihat ini. Nah sedangkan yang XNOR itu tadi kepanjangan itu ialah exclusive NOR yang mana keluarannya akan berlogika 1 apabila semua inputannya sama. Berarti ini kebalikannya dari XOR. Seperti ini. Nah, kemudian ini untuk penjelasan ringkas dari operator logika. Mulai dari simbol operator logika hingga inputan dan keluaran dari operator logika. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan perangkat lunak untuk menghitung atau simulasi dari operator logika. Mari kita simak slide berikutnya. Nah, Logisim. Logisim ialah tool dalam pembelajaran untuk merancang dan mensimulasikan rangkaian gerbang logika digital. Kita bisa, ini aplikasinya free ya. Kita bisa unduh pada situsnya itu www.cbranch.com Logisim. Nah, silahkan teman-teman untuk download aplikasinya. Jika sudah, mari kita akan coba untuk melakukan latihan ringan ya. Jika disimulasikan persamaan boolean itu Y sama dengan B aksen dikali C aksen ditambah A dikali B aksen. Maka kita bisa jabarkan yang di sini, kita ganti warna dulu ya. Kita ganti warna jadi hijau aja. Berarti kita bisa jabarkan B aksen dikali C aksen dulu kan ya, yang ini. Kita coba operasi yang pertama dulu. Kalau misalnya B aksen berarti kebalikan dari B, yaitu 1 1 0 0 1 1 0 0. Yang C aksen 1 0, perhatikan yang kolom C ya. Nanti kebalikannya yang C aksen itu 1 0 1 0 1 0. Nah ini hasil dari B aksen dan C aksen. Kemudian langkah selanjutnya itu kan kita harus mengkalinya ya, atau dotnya. Ini langkah pertama, berarti B dot C aksen itu 1, kemudian B aksen C aksen itu 1.0 yaitu 0. Kita tulis ini aja ya, 1 0 0 0. Kemudian di sini kan selangkah selanjutnya B aksen dikali C aksen sudah dapat kita ketahui di persamaan 1 ya. Kemudian untuk selanjutnya A dot B aksen, berarti kita perhitungkan A ini dioperasikan dengan B yang ini, berarti 0 dot 1, berarti hasilnya 0 ya. 0 dot 1 0 juga, 0 0 1 1 0 0, dan hasilnya seperti apa? Kita didapatkan A B aksen itu kita di persamaan kedua, maka kita tinggal menjumlahkan antara B aksen C aksen ditambah A aksen B aksen ini ya, tambah, berarti hasilnya itu ialah 1 ditambah 0 itu 1, 0 tambah 0 0 0 0 1 1 0 0, dan ini merupakan hasil dari persamaan boolean yang ini hasil persamaannya ya.
Nah, kemudian bagaimana caranya mengimplementasikan persamaan tersebut pada kita menggunakan yang namanya perangkat lunak Logisim. Mari kita buka aplikasinya. Namun sebelum menggunakan aplikasi dan mendownload, pastikan kita sudah menggunakan Java-nya ya. Kita coba running aplikasinya. Nah, di sini terdapat satu aplikasi ya. Aplikasinya seperti ini. Nah, caranya kita mulai dari inputan. Inputan tuh kita bisa mengklik yang ini. Karena ada 3, berarti kita harus 3 kali. Nah, setelah itu berarti ini biar supaya mudah menuliskannya, ini saya kasih label ya. Ini A, ini B, ini C. Gunanya apa? Gunanya sebagai inputan yang ini. A titik B ya. Ini. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa untuk outputnya. Outputnya itu ada lingkaran seperti ini outputnya. Nah, salah satu kegunaan dari simulasi ini juga dapat mengetahui biasanya digunakan untuk sinyal. Seperti itu. Nah, misalnya yang pertama B aksen kan. B aksen itu berarti not B. Kita tambahkan di sini not B-nya. Dan ada di C aksen juga kan ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita relasikan aja ya. Dengan tinggal mengklik ini ke sini. Ini artinya sudah B aksen. Ini inputannya berupa B aksen. Nah, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya B aksen dan C aksen itu kita hubungkan dengan operator dot. Operator dot itu ialah yang seperti ini ya. N. Nah, cuman karena inputannya 2, berarti kita tulis number of ininya isi 2. Nah, seperti ini. Lalu tinggal tulis ke sini, jadi sambungkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita udah mendapatkan nilai B aksen, C aksen, B aksen dot C aksen. Selanjutnya apa? Selanjutnya bagaimana cara menghubungkan antara A dan B aksen, antara ini dan ini. Kita tinggal nambahkan juga, berarti add kan ya operatornya. Operatornya bisa di sini. Berarti ini sama seperti tadi, inputannya itu 2. Ini begini. Ini mas tetap di titiknya ini harus pas. Kemudian yang B itu kita bisa gambarkan juga gini dan menuju yang ini ya. Nah, kemudian kita sudah dapat nilai A dot B aksen. Selanjutnya kita yaitu menggunakan operator tambah. Operator tambah yaitu OR ya, yang ini. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa inputannya itu kan 2 ya, sudah disederhanakan. Berarti tinggal seperti ini gambarnya. Kemudian seperti ini. Dan langkah terakhir ialah menyambungkan dengan outputnya. Nah, ini contohnya. Kita bisa lihat bahwa nilai yang pertama itu jika A-nya 0, B-nya 0, untuk cara membacanya, jika A-nya 0, B-nya 0, dan C-nya 0, berarti 0, 0, 0, hasilnya 1. Apakah sama? Ternyata sama. Dan untuk menjalankannya, kita tinggal klik yang tanda tangan ini. Kalau misalnya B-nya 1, hasilnya 0 nih. Kita coba yang 0, 1, 0, 0, 1, 0 ini. 0, 1, 0, berarti hasilnya itu 0. Kita coba satu kali lagi yang hasilnya 1, coba di persamaan yang ini ya, 1, 0, 1. 1, 0, 1 berarti ini 1, 0, 1, hasilnya 1 juga. Ini sesuai. Nah, ini contoh penggunaan gerbang logika menggunakan perangkat lunak Logisim. Nah,
Demikian yang dapat saya sampaikan, materi singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman, dapat bermanfaat, dan dapat diimplementasikan di pekerjaannya gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.